Inovasi, jumpa bersama saya, Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, berjumpa lagi dengan kami ya tentunya di podcast One Day One Innovation. Nah kali ini kita akan berbincang-bincang tentunya tentang inovasi. Nah dan saat ini juga kita tengah berada di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Nah kali ini di tengah-tengah kita telah kehadiran seorang narasumber yang sangat inovatif tentunya, yaitu Ahmad Irfansyah, STR Stat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat datang kembali ya. Selamat datang kembali Mas Irfan. Iya, Mbak. Nah, ini kalau kemarin kita sahabat inovasi kita berbincang-bincang tentang inovasi yang berhubungan dengan SDGs. Nah, kali ini Mas Irfan akan berbincang-bincang lagi inovasi yang tentunya akan memberikan manfaat juga bagi penggunanya, yaitu inovasinya adalah sikat. Nah, ini apa hubungannya ya sikat sama BPS? Langsung saja kita tanya. Nah, ini Mas Ipan, ini sahabat inovasi pasti penasaran ya. Ini kok sikat apa hubungannya nih dengan BPS? Kok sikat bisa dibawa-bawa nih ke BPS? Nah, ini boleh dijelaskan kepada sahabat inovasi. Oke, jadi sikat ya. Sikat itu nama singkatan aja sih. Oke. Sikat itu singkatan dari sistem katalog gitu ya. Jadi sudah kayak nama depannya si itu biasanya sistem biasanya kalau singkatan. Sistem katalog. Apa sih latar belakangnya? Jadi awal mulanya itu dari permasalahan kita di perpustakaan. Di perpustakaan di BPS. Kita itu punya banyak sekali publikasi. Tapi kesulitan sekali dalam menyusunnya. Sulit sekali menyusunnya, terus arsipnya tuh berantakan kayak gitu. Jadi kan setiap publikasi itu ada namanya BMN ya. Itu arsipnya agak berantakan, terus kita nyarinya pun juga susah gitu. Kemudian untuk para pengguna data yang datang ke tempat kita juga bingung mencarinya. Akhirnya kita memutuskan untuk membangun sikat ini, mengembangkan sikat ini. Yang mana sikat ini memudahkan kita untuk masalah-masalah tadi. Tadinya arsipnya itu sulit karena nggak ada nomornya kan. Jadi sekarang udah ada nomornya, yang mana aja bukunya, ada nomornya. Dan disimpan dengan baik gitu. Kemudian juga sistem katalog ini juga menyimpan buku itu sesuai raknya. Jadi di sistem itu ditampilkan, oh buku ini raknya di mana? Oh di rak itu, kayak gitu. Kemudian sistem katalog ini, ketika setiap tahunnya ada pengecekan ulang BMN, pengecekan ulang buku, dia bisa tinggal scan barcode gitu. Jadi waktu kita mau nyimpen bukunya apa, kita simpen, terus kasih barcode, kita tempel. Jadi ke depannya, kalau udah mau pemeriksaan ulang, tinggal scan saja setiap melakukan pemeriksaan gitu. Oke, jadi memang inovasi ini dibuat dari permasalahan yang ada di BPS ini sendiri ya. Yeah. Nah ini hebat ya Mas Irfan, sampai ke perpustakaan pun ya dia melakukan inovasi ya. Dia begitu resah ya melihat ini. Yeah. Apalagi ya pengunjung ya. Mungkin ini ada komplain-komplain juga ya dari pengunjungnya ya. Jadi pengunjung itu semenjak ada sikat ini, dia sebelum datang ke kantor, ke perpustakaan BPS, PST ya, dia udah ngeliat dulu sikat di web. Oh ada buku ini ternyata di perpustakaan BPS. Tinggal lihat nomor raknya, tinggal lihat abstraknya kan. Kalau ada PDF-nya, ada soft copy-nya, itu pun bisa di-download. Kadang-kadang yang kurang puaskan dengan soft copy, jadi dia pengen lihat hard copy datang ke kantor. Nah, jadi tinggal dia ambil saja di rak berapa yang tertulis di sikat. Nah, di situ ada, ambil baca di PST kayak gitu. Oke, jadi ini aplikasi ini sudah lengkap sekali ya. Ternyata tidak hanya membuat database katalog nomor katalog bukunya ya, tapi juga bisa juga
bisa juga ada download untuk soft copy-nya pun bisa di-download begitu ya. Iya. Oke, jadi sangat membantu sekali tentunya bagi pengguna. Dan ini juga bisa ternyata nggak mesti harus datang ke BPS ya, tapi bisa dilakukan di rumah ya. Ini berbasis web atau berbasis Android? Ini saat ini dia berbasis web saat ini. Oke, jadi penggunanya melihat dulu di websitenya ya. Ya. Mau cari buku apa gitu ya tentang SDGs mungkin ya. Nah, jadi tinggal dicari saja mungkin kode ininya ya sudah bisa searching gitu ya. SDGs nanti semua buku tentang dia SDGs. Bisa searching banyak kan bukunya. Selain itu sebenarnya Sikat ini dia tuh terintegrasi dengan pusat kayak gitu. Dengan API pusat sehingga mendapatkan publikasi-publikasi yang baru kayak gitu. Dihasilkan oleh kita juga. Sikat ini berawal dari publikasi-publikasi lama yang dia itu belum ada di database yang ada di pusat kayak gitu sebenarnya. Jadi publikasi lama yang dari tahun 1960-an itu bisa didapat dari Sikat gitu. Menariknya. Nah, ini tadi dibilang bahwa ini adalah bisa juga melihat data-data yang ada di pusat. Apa ini integrasi atau memang Sikat ini sebelumnya sudah ada Mas Irfan kembangkan atau seperti apa? Yang di pusat itu dia cuma menampilkan publikasi baru yang dari tahun 2000 berapa gitu, yang semenjak mulai pakai soft copy gitu ya. Kalau yang kita itu pengembangan baru yang benar-benar cuma dihasilkan oleh kita dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kayak gitu. Jadi dia cuma terintegrasi database-nya saja seperti itu. Tapi di Sikat ini sudah mengakomodir itu ya data yang ada di pusat ya. Nah, sementara di Sikatnya sendiri ini adalah data-data yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini tentunya data-data ini selalu diupdate ya. Sesuai dengan bahan yang ada di perpustakaan. Ini sejak tahun berapa? Ini pengembangannya belum begitu lama, tapi semenjak 2020 akhir gitu. Jadi kurang lebih baru 3 tahun ini ya. 3 tahun. Nah, sejauh ini bagaimana respon dari penggunanya? Penggunanya cukup, kebanyakan itu penggunanya ya pengguna data ya, dari pengunjung-pengunjung kita. Mereka cukup senang karena nyarinya jadi mudah sebenarnya, enaknya. Tapi dari sisi kita internal kita juga enak. Kenapa? Kita nyusunnya tuh buku tuh jadi rapi gitu. Akibat Sikat buku tuh jadi rapi, arsipnya jelas kayak gitu. Enak pokoknya. Jadi apalagi ini sudah dilengkapi dengan sistem barcode ya. Sistem dengan jadi dengan barcode. Petugas perpustakaan pun dengan mudahnya ya, menyusun dan memilah-milah buku-bukunya. Untuk pengecekan setiap tahunnya jadi mudah banget. Baik. Nah, sampai itu tadi tentu saja kan pengguna itu merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini kan, sehingga kalau mereka dari rumah mengecek sini sudah langsung bisa menemukan dan ini mengefektifkan waktu sebenarnya ya. Nah, kalau dari untuk aplikasinya sendiri ada nggak ini komplain atau masukan dari penggunanya sendiri sejauh ini? Sejauh ini aplikasi Sikat itu banyak pengguna tuh pengen tampilannya agak lebih update, lebih baru gitu, lebih fresh, pengennya kayak gitu. Jadi memang saya masih mengembangin tampilan yang lebih fresh, lebih enak lagi gitu. Itu dari segi tampilan. Tapi kalau lagi dari fitur-fiturnya ada nggak nih? Gimana ya, misalnya kadang-kadang ya kita tuh mesti ini satu aplikasi ya, kadang-kadang kita mesti masuk ke sini dulu, terus ini dulu verifikasi dulu, ini seperti ini. Jadi walaupun dia berbentuk aplikasi, kadang-kadang juga kan masih menyulitkan, dianggap menyulitkan. Nah, ini seperti ada nggak sih komplain yang seperti itu? Kalau menyulitkan tuh enggak, kita langsung buka web, langsung nyari publikasi, nggak ada apa-apa, benar-benar kebuka gitu. Jadi memang hebatnya itu. Jadi memang aplikasinya sedemikian rupa memberikan kemudahan ya. Iya, kemudahan. Makanya kebanyakan suka enak tuh itu gitu. Nggak ribet ya. Nggak ribet, bener-bener buka langsung cari publikasi. Cuma tampilannya aja nih ya yang mau pengen lebih fresh kan, lebih baru lagi gitu. Tapi harus tampilan yang model lama. Mungkin mengikuti zaman kali. Iya, mengikuti zaman. Baik. Nah, siapa aja nih ya inovasi yang terlibat dalam pembuatannya, ada nggak dari pihak luar yang ikut melakukan inovasi ini? Kalau pihak luar nggak ada, ini murni kita semua, kita sendiri ya. Jadi
kalau tim itu paling kita bantunya itu saya sebagai IT yang buat ininya, mengembangkan webnya, mengembangkan aplikasinya. Yang lain itu membantu memilah mana yang publikasi yang bagus masih kan. Terus menentukan rak ini tepatnya di mana itu tim perpustakaannya itu kayak gitu. Oke. Nah, ini Sahabat Inovasi penasaran nih, kayaknya pengen tahu kalau bikin aplikasi inovasi aplikasi ini biasanya memakan waktu berapa lama? Untuk ini dapat dibilang inovasi yang sederhana tapi bermanfaat sebenarnya. Ini sederhana sebenarnya. Nggak ada sebulan jadi pasti selesai cepat. Oke, jadi memang kalau kita kerjain ya, Iya, kita kerjain dengan baik pasti baik juga hasilnya. tentu saja didukung oleh tim-tim yang tim-timnya yang memiliki satu tujuan, satu visi ya tentunya. ya, mereka juga harus nyoba biar tahu apakah ada bug, apakah ada apa gitu ya. Oke, ini Mesti memang coba juga. Mas Irfan bersama tim ya melakukan inovasi ini dengan harapan ini dapat mempermudah ya, mempermudah penggunanya, dan tentu saja ini meningkatkan pelayanan kinerja BPS ini sendiri. Iya. Iya, oke, baik. Nah, Mas Irfan, untuk kedepannya nih, untuk pengembangan sistem katalog ini, apa yang ingin dibangun lagi dengan aplikasi ini? Pengembangannya ya. Sebenarnya ini sistem katalog ini pasti ada hubungan dengan PST. Jadi kita juga punya inovasi namanya PST digital gitu. Dia mau diintegrasikan, disatu padukan, terus tampilannya mau diupdate tadi yang bagus tadi ya, seperti itu. Kayak gitu itu pengembangan yang mau lanjutnya ke depan. Oke. Atau mungkin juga mau diintegrasikan dengan sistem-sistem lain mungkin ya. Kayak gitu. Sehingga mungkin data-datanya bisa data-data yang ada di sistem di SIKAT ini ya bisa dimanfaatkan oleh sistem-sistem lain, mungkin seperti itu ya untuk kedepannya ya. Oke, baik Mas Irfan, perbincangan kita sangat menarik sekali ya, Sahabat Inovasi. Nah, ini adalah para inovator ya yang telah banyak sekali menghasilkan inovasi-inovasi yang tentunya ini tentu saja inovasi ini berdasarkan masalah yang ada dalam pekerjaan mereka, terutama di Badan Pusat Statistik ini ya. Tentunya Mas Irfan ya, seperti itu ya. Jadi memang inovasi itu, masalah itu adalah peluang inovasi. Jadi benar ya. Nah, jadi apa yang dilakukan Mas Irfan ini bersama tim juga sejauh ini sudah sangat membantu sekali ya bagi pelayanan di BPS, untuk meningkatkan kinerja pelayanan di BPS tentunya. Baik Mas Irfan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim-tim inovasinya, tim-tim pendukung inovasi dan sahabat inovasi di rumah. Ya, untuk sahabat inovasi di rumah, inovasi itu sangat penting ya untuk menunjang masalah-masalah yang ada, kemudian sebagai pendorong kemajuan, itu sangat penting inovasi. Jadi lakukanlah inovasi-inovasi dengan ide-ide brilian yang teman-teman punya, silakan dilakukan, ayo kita kembangkan untuk kemajuan kita semua. Oke, baik. Nah, ini adalah pesan motivasi ya bagi sahabat inovasi. Dan ternyata inovasi itu tercipta justru dari masalah-masalah yang kita hadapi, dan ini menjadikan menginspirasi kita ya, dan menjadi tantangan tentunya ya. Mas Irfan, gimana sih ini supaya pekerjaan kita ini bisa teratasi dengan mudah dan juga mungkin masyarakat pun bisa manfaatkannya dengan baik. Oke, baik sahabat inovasi. Ini ya, mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi nih dengan Mas Irfan. Ini kayaknya banyak sekali inovasi-inovasi yang belum dibagi nih sama sahabat inovasi. Kita tunggu ya di lain waktu Mas Irfan, kita akan berbincang-bincang kembali. Selamat beraktivitas kembali Mas Irfan. Oke, baik sahabat inovasi. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan narasumber kita ya. Ternyata SIKAT itu adalah sistem katalog yang tentunya akan bermanfaat sekali bagi pemanfaatnya, karena dengan mudah itu bisa dimanfaatkan, tidak harus langsung datang ya, ternyata bisa dimanfaatkan sebelum datang ke kantor BPS sendiri ya. Nah, jadi ini aplikasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua.
Oke, baik sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan sang inovator kita hari ini. Semoga ini menjadikan inspirasi kepada sahabat inovasi untuk berinovasi. Tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.